Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, saudaraku pendengar Persada FM dan juga 10 radio jaringan, Forum Lingkar Pena Solo akan menggelar pelatihan kepenulisan dengan tema menulis naratif untuk kesehatan mental melalui platform digital. Kegiatan ini tentu diperlukan para generasi yang memiliki semangat muda untuk berjuang di ranah literasi. Seperti apa informasinya? Saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Ranu Muda, Ketua Forum Lingkar Pena atau FLP Solo. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ranu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas Ranu? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Saat ini posisi berada di mana rekan Ranu? Masih di rumah ini. Oh ya, baik. Kita tidak perlu bertanya rumahnya di mana ya. Baik, ya terkait ini ya acara pelatihan kepenulisan dengan tema menulis naratif untuk kesehatan mental melalui platform digital. Ini kapan dan di mana akan digelar ini, Mas? Insya Allah akan diselenggarakan besok Ahad 17 Juli 2022 di kantor Arpusda Solo. Bisa diinformasikan tepatnya di mana ini kantor Arpusda? Kantor Arpusda ada di Punggawan, di stasiun balapan itu ke barat, Mbak. Nanti kiri jalan. Oh ya, baik. Baik, nah ini terkait dengan temanya ini kan unik dan menarik begitu ya Mas ya. Nah ini apa yang menjadi latar belakang pemilihan temanya ini? Perkembangan zaman ini mau tidak mau kita akan berhadapan dengan banyaknya teknologi. Salah satunya adalah adanya internet begitu. Namun dalam perjalanannya belum banyak masyarakat itu yang bisa menggunakan internet dengan kapasitas yang diperlukan begitu ya. Jadi banyak masyarakat yang masih menggunakan dengan belum positif begitu. Contohnya banyak menggunakan internet hanya untuk game saja begitu, atau kemudian untuk menuliskan sesuatu di medsos ya, yang sebenarnya itu kurang pas disampaikan di medsos begitu. Namun dalam kenyataannya kan segala sesuatu itu di medsos. Jadi saat ini itu bisa dikatakan mau berkenalan dengan orang itu tidak usah mencari, cukup membuka status akunnya itu sudah diketahui karakter, hobi dan sebagainya. Persoalan inilah yang mencoba kami angkat dalam diskusi besok di kepenulisan itu, Mbak. Jadi mencoba untuk memanfaatkan platform digital yang sebelumnya memang kurang pas begitu ya untuk masyarakat. Jadi dimanfaatkan untuk kepenulisan ini begitu, untuk meningkatkan literasi dari masyarakat itu sendiri. Baik, kemudian bagaimana ini agar masyarakat bisa mengikuti kegiatan ini, Mas? Bisa mendaftar di kontak person, atau besok bisa langsung datang ke kantor Arpusda, itu juga bisa dilayani oleh panitia begitu. Baik. Kemudian untuk kegiatan ini sendiri sudah yang kali keberapa dilaksanakan ini, Mas Ranu? Kalau untuk pulpen, istilah untuk pelatihan kepenulisan bagi calon anggota baru Forum Lingkar Pena untuk di Solo, karena berkesinambungan semenjak Forum Lingkar Pena Solo berdiri sampai sekarang ini sudah ke 14 angkatan, Pak. Ya, ini untuk di Solo saja ya? Iya, di Solo, karena di Forum Lingkar Pena juga ada di beberapa cabang di seluruh Indonesia. Dan untuk temanya juga berganti-ganti? Ya, temanya berganti. Kami melihat isu-isu nasional atau perkembangan di negeri ini dan persoalan-persoalan
yang ada di masyarakat yang kami mencoba untuk menggarap isu-isu yang ada di saat itu. Baik. Nah, ini sebelum lebih jauh ya tentang acara ini, saya ingin lebih memperdalam ini tentang menulis naratif. Ini maksudnya seperti apa sih, Mas, ini menulis naratif ini? Ya, dalam kepenulisan itu mempunyai banyak manfaat. Di antaranya selain untuk untuk memberikan sebuah pemikiran, gagasan, namun juga ternyata dalam perjalanannya menulis itu bisa memberikan terapi, Mbak. Nah, saat ada persoalan psikis begitu, menulis itu bisa dimanfaatkan untuk menerapi orang yang bermasalah dalam psikis. Di antaranya adalah dengan menulis. Beberapa temanya ada banyak di situ. Nanti ada bisa menulis tentang traveling, kemudian kuliner, menulis ketokohan dan lain sebagainya. Artinya bisa didiskusikan kepada orang yang mempunyai latar belakang persoalan gitu. Ya. Kalau misalnya ada seseorang yang memang dia ada permasalahan begitu ya, ini mungkin kalau saya lihat di grup-grup kepenulisan itu kadang banyak nih di antara ibu rumah tangga itu yang akhirnya menulis di grup tertentu, mencurahkan isi hati tentang persoalan rumah tangganya atau dengan putra-putrinya, dengan suami dan sebagainya. Nah, ini kan juga menulis begitu. Ini apakah ini yang disebut dengan menulis untuk kesehatan mental begitu? Jadi memang curhat tapi di medsos dan itu tertutup begitu grupnya. Iya, itu merupakan salah satu ya. Karena saat ada orang bermasalah, ada banyak cara ya, Mbak ya. Misalkan orang berteriak di tengah lapang, biar plong begitu secara emosionalnya. Nah, ini diantaranya seperti itu, tetapi menulis, mencurahkan. Kalau dalam praktek lain orang bisa plong itu dengan bercerita mungkin ya, dengan orang terdekat, dengan keluarga begitu. Nah, salah satunya adalah dengan menulis ini begitu. Dengan menulis, dengan ada pendamping yang bisa mengarahkan, kemudian bisa mencurahkan. Nah, tentu kalau itu bisa dikerjakan dengan baik, dengan sistematis, bisa menjadi sebuah karya utuh begitu, yang nantinya bisa bermanfaat bagi orang lain yang bisa atau lagi berhadapan dengan persoalan yang sama begitu. Jadi ini memang untuk orang yang dia merasa enjoy menulis ya. Kadang kan ada yang memandang menulis itu satu kegiatan yang sangat menyusahkan, sulit atau membebani, membosankan juga. Nah, membosankan bisa juga. Berarti ini apakah nanti gimana untuk ada seleksi atau bagaimana ini, Mas, untuk nanti kelanjutannya begitu? Ya, karena di pelaku pen itu memang adalah mengajak masyarakat untuk menulis, Mbak. Jadi pelaku pen itu awalnya tujuan awalnya adalah mengajak orang untuk berkarya dengan positif, berdakwah dengan positif melalui literasi. Tentu hal utamanya adalah untuk belajar menulis begitu. Nah, sedangkan tema yang diambil adalah tentang kesehatan mental di platform digital. Artinya sekali lagi saya tegaskan, jadi memang pelatihan itu diadakan, workshop itu adalah untuk belajar menulis. Itu yang tujuan utama. Ya. Jadi bukan untuk yang sudah mungkin merasa atau mungkin dia sudah punya pengalaman menulis, misalnya seperti itu. Ya, itu diperbolehkan karena orang menulis itu kan butuh komunitas, Mbak. Orang berkarya, orang suka satu bola. Hobi. Ya, orang suka bola, suka berenang, itu kan juga butuh komunitas. Betul. Untuk mendukung dia bisa beraktivitas dengan positif. Saling menguatkan. Nah, begitu pula orang yang bisa masuk atau ingin menambah referensi tentang dunia kepenulisan, dunia penerbitan, dan lain sebagainya. Itu juga bisa biasanya juga
belajar ke sana kemari, bergabung dengan beberapa komunitas. Dan perlu dicatat juga, untuk belajar menulis ini tidak hanya selesai di hari Ahad 17 Juli besok, tetapi akan ada pembelajaran lagi yang itu wajib bagi peserta, itu di pertemuan berikutnya. Kami akan mengundang lebih spesifik lagi pembicara-pembicara lain yang fokus pada tema-tema tertentu. Misalkan yang menguasai cerpen akan kami undang ke yang cerpen, yang IC akan kami undang IC, dan lain sebagainya. Artinya masih ada pertemuan lain, tidak hanya pertemuan satu hari besok itu. Berarti memang ini menjadi seperti rangkaian acara begitu ya? Rangkaian acara. Jadi kami mengadakan Plat-Pulpen ini serius ingin mengajak teman-teman yang punya niat untuk menulis agar benar-benar bisa optimal kami mendampingi begitu. Kami berusaha sekuat tenaga untuk mendampingi. Ayo kita diskusi positif, berjuang bareng-bareng, sharing begitu. Di kemudian hari, mungkin di 6 atau 8 kali pertemuan berikutnya, terus kami adakan setiap hari Ahad begitu. Baik. Kemudian kalau kan ini sebuah workshop begitu ya, kemudian nanti kan ada praktik juga. Nah, ini outputnya yang diharapkan dari peserta yang ikut ini nanti misalnya dari tulisan-tulisan itu dibuat apa seperti itu? Ada banyak. Tentu tatkala para peserta itu sudah bisa berkarya dengan standar yang kami miliki, tentu bisa diarahkan untuk dimuat ke beberapa media ya, baik ke offline ataupun online ya. Sekarang platform digital online juga banyak, bisa menulis novel di online juga banyak, kemudian isi di media online juga banyak, ataupun bisa dibukukan. Nah, itu juga bisa. Artinya banyak sarana yang bisa dijadikan. Yang kedua, kami juga di situ berkembangan zaman ini, Forum Lingkar Pena mau tidak mau harus berhadapan, dan akan juga ada diskusi tentang konten kreator, karena saat ini semua orang juga fokus ke media sosial, baik ke Instagram, ke YouTube, atau apalah. Kami juga ada diskusi tentang bagaimana cara menulis, cara membuat konten di visual seperti itu, Mbak. Iya. Kalau untuk platform digitalnya ini sendiri, apakah memang ada pilihan-pilihannya, atau memang dari FLP sendiri sudah juga punya sendiri ini, Mas? Kalau Forum Lingkar Pena sendiri untuk website juga ada, bisa menampung beberapa karya. Tentu ada seleksi dari redaksi begitu, dan juga ada beberapa kerjasama dengan beberapa media yang bisa untuk dikirimkan karya-karyanya tersebut. Itu dari sisi digital. Terus kemudian ke konten YouTube dan lain sebagainya. Itu juga sudah ada ya FLB? Sudah dimulai, Mbak. Karena sekali lagi, karena ini era seperti itu, dan komunitas penulis di Forum Lingkar Pena juga menggarap media tersebut. Baik. Nah, ini Mas Ranu ya, berbicara mengenai literasi, kebetulan beberapa waktu lalu Kepala Perpusnas ini juga siaran di acara ini. Nah, beliau menyampaikan bahwa minat tulis baca khususnya pada generasi muda Indonesia ini semakin bagus dan butuh dukungan besar dengan adanya tulisan atau literasi yang berkualitas. Nah, ini bagaimana ini tanggapan Mas Ranu selaku Ketua FLP Solo? Ya, mungkin sama ya, Mbak ya, dan kami sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Artinya memang ini menjadi visi misi kami untuk mengkampanyekan berliterasi, karena literasi tidak hanya menulis, juga membaca dan berkarya yang lain begitu. Ya, ini memang sekali lagi harus terus-menerus digalakkan ya, baik di lingkungan keluarga, harus memulai untuk membiasakan anak-anak itu tidak hanya diberikan fasilitas
gadget saja, tetapi juga dikenakan dengan buku-buku begitu. Kemudian juga dilakukan di pendidikan. Banyak sekali sekarang sekolah-sekolah juga mengadakan program-program menarik ya di perpustakaan dengan buku-buku menarik, penataan dan juga reward bagi para siswa yang sering meminjam buku, juga diberi hadiah dan lain sebagainya. Nah, inilah langkah-langkah positif yang bisa untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat, sehingga kalau ini terus digalakkan, masyarakat lambat laun akan punya keinginan untuk membaca. Tentunya dengan membaca tentu belajarnya juga menjadi bertambah lah. Kalau ini terjadi tentu pengetahuan dari masyarakat ini juga akan berdampak positif. Kalau ini bisa terjadi tentu pembangunan di negeri ini juga kemudian bisa dirasakan karena SDM yang dimiliki itu baik begitu, Mbak. Baik. Nah, sejauh ini kan berjuang di ranah literasi ini Mas Rano ya. Untuk manfaat besarnya ini yang diperoleh apa sih? Jadi akan menjadi motivasi juga ya bagi generasi muda sekarang begitu, agar lebih rajin tentunya dalam menulis dan juga membaca informasi inspiratif begitu. Ya, karena di Forum Lingkar Pena itu selalu menggalakkan untuk literasi positif ya. Tentu dengan adanya menulis ini kita bisa memberikan manfaat lebih banyak. Kalau kita berbicara di kelas mungkin bisa didengar maksimal hanya 30 orang begitu, 30 siswa. Kalau kita berceramah di masjid mungkin bisa 1.000 atau tabligh akbar bisa 2.000, 3.000. Tetapi kalau dengan menulis, tentu kalau tulisan itu bisa terdokumentasi dengan baik, tentu bisa dirasakan manfaatnya masyarakat lebih banyak. Mungkin masyarakat tidak membeli buku, tetapi saudaranya bisa meminjam, kemudian teman bisa meminjam, bercerita, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menjadi manfaat banyak. Atau di keyakinan kami di Islam, ini menjadi amal jariah yang luar biasa, begitu ya. Dan kalau kita flashback ke belakang, para ulama-ulama pendahulu kita semuanya adalah penulis. Karena mereka menulis, karena mereka mencurahkan tenaga pikirannya untuk menulis, sehingga manfaatnya bisa dirasakan umat saat ini. Nah, itu yang menjadi spirit kami. Bayangkan kalau dulu Zaid bin Thabit tidak menulis ayat-ayat Quran, mungkin kita susah ya untuk belajar, menghafal dan sebagainya. Begitu pula Imam Bukhari belasan tahun mendedikasikan dirinya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih, sehingga alhamdulillah sekarang bisa kita rasakan manfaatnya kitab-kitab yang dia susun lah. Salah satu beberapa contoh itulah yang menjadi motivasi kami untuk menggarap ladang dakwah yang tidak banyak orang ini lakukan, Mbak. Itu begitu. Baik, kemudian ini terkait dengan sekarang kan sudah mulai digital begitu ya. Nah, ini bagaimana ini terkait dengan literasi yang secara fisik seperti buku. Nah, ini nasibnya seperti apa? Kemudian cetak ya maksudnya ya. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, pentingnya juga harus dikenalkan itu seperti apa gitu. Bisa disampaikan di Mas Rano. Baik. Ya, mungkin itu adalah menjadi tantangan ya, karena buku bagaimanapun juga saat ini memang sudah tidak seperti dulu ya, sebelum digital ini muncul ya. Jadi orang membeli buku, namun sebaliknya sebenarnya buku itu masih bisa digarap melalui promosi atau menggarap karya yang bisa disinergikan dengan buku begitu. Jadi buku itu semakin dikenal. Ataupun kalau karya itu tidak dibukukan, itu tidak perlu dipersoalkan, karena sekali lagi media digital itu juga banyak pilihan, tersebar di beberapa ragam ya, baik visual atau suara atau bentuk tulisan pun itu juga bisa dikerjakan. Artinya kalau perkembangan zaman ini memang seperti ini, ya tetap bisa memaksimalkan tulisan itu di digital begitu. Namun sekali lagi, meskipun saat ini buku masih ada, tentu itu juga menjadi pilihan, karena
bagaimanapun juga kalau membaca buku bisa dibawa kemana-mana begitu ya. Yeah. Tidak perlu menyalakan dan sebagainya. Nah, itu mungkin memiliki kekurangan kelebihan sendiri ya Pak ya, antara buku dan digital itu sendiri. Namun sekali lagi adanya digital ini bukan menjadi penghalang, namun sebaliknya ini bisa menjadi pendukung begitu. Jadi tidak masalah bisa di media cetak atau di media digital itu sendiri. Jadi lebih menjadi option saja begitu ya, karena yang penting adalah konten dan isinya itu, Dek. Iya. Ya, kemudian ini Mas Ranu, di masa sekarang atau mungkin sejak pandemi sampai sekarang ini kan banyak juga ini ya komunitas-komunitas ini yang mengadakan pelatihan kepenulisan baik secara offline maupun online ini secara cuma-cuma begitu. Nah, kalau dari FLP sendiri ini apa sih keunggulannya begitu dari mungkin pelatihan-pelatihan yang ada begitu? Ya, kalau di Forum Lingkar Pena karena itu sebuah komunitas penulis ya Mbak ya, dan sudah cukup lama kami berdiri, kami berdiskusi, itu juga terus berjalan. Pandemi kemarin juga terus menjalankan program kerjanya, kegiatan-kegiatannya. Kalaupun tidak bisa bertatap muka, kami masih bisa berdiskusi melalui daring online begitu ya. Jadi itu terus kami lakukan. Sekali lagi dalam kegiatan itu ya kita sharing bermacam-macam tema begitu ya. Misalkan untuk kita pengen bagaimana seorang ibu rumah tangga itu bisa berkarya, ya kita mencoba memanggil sosok ibu rumah tangga, atau remaja yang bisa produktif kita bisa, atau kita ingin tahu tentang dunia editing, bagaimana penerbit itu mengedit, syarat-syarat apa ya. Tentu kita kemarin waktu puasa kita adakan buka puasa dan kita memanggil editor yang bersertifikat. Itu adalah contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang ada di Forum Lingkar Pena yang intinya kami terus merawat semangat teman-teman yang tertarik pada dunia literasi untuk terus berkarya begitu. Ya. Kalau untuk Mas Ranu sendiri saat ini wadahnya apa nih untuk menyalurkan mungkin ini tulisan-tulisannya begitu di digitalnya? Saya bersama teman-teman wartawan di Solo mendirikan media online Solo Trend begitu. Kami masih aktif menulis berita-berita Islam Solo Raya dari situ, dan di situ juga ada rubrik untuk menulis, ada cerpen, ada puisi, ada resensi buku dan lain sebagainya. Kami juga kerjasama dengan Forum Lingkar Pena Solo dalam menyalurkan karya. Jadi intinya bagi teman-teman yang pengen dimuat karyanya bisa ditampilkan di situ. Nanti ada hadiah kecil-kecilan lah begitu buat untuk penyemangat ya. Penyemangat begitu. Berarti ini memang terbuka buat siapapun yang ingin menyalurkan karyanya begitu ya. Iya, ya karena ini media kecil bisa di situ diskusi. Kalau nanti teman-teman sudah sering kemudian bisa mengirim ke media-media besar, mungkin apresiasinya jauh lebih besar begitu ya Mbak ya. Lebih membahagiakan ya. Membahagiakan. Baik. Setelah ini ada acara apa lagi nih Mas selain plat pulpen nih? Ya tadi yang saya kutip di awal untuk perekrutan anggota ini belum selesai begitu. Kemarin besok itu untuk membuka wawasan begitu. Nanti akan ada diskusi kelanjutan di setiap seminggu sekali insya Allah Mbak, dengan menghadirkan pembicara-pembicara lain yang berkompeten di bidangnya. Baik, berarti ini juga cukup sekali daftar di awal aja, tapi nanti bisa dapat sepaket, ibaratnya kayak sepaket kegiatannya gitu ya? Satu paket kegiatan, ya, benar. Ya baik. Dan kalau untuk salah satu pematerinya dengan Kak Afifah Afra, itu nanti mungkin bisa dikasih gambaran ini materi yang akan disampaikan apa ini Mas?
Ya, tadi yang menjadi diskusi awal kita tadi, nanti Mbak Afra akan banyak membahas tentang kesehatan mental yang berhubungan dengan dunia digital saat ini, begitu. Tulis untuk sebuah terapi dan manfaat, begitu. Ya. Baik, kalau untuk anggota dari FLP sendiri untuk di Solo seberapa banyak ini Mas, dan dari kalangan apa saja? Bagaimana? Dan dari kalangan apa saja, untuk rentang usia berapa, profesi apa saja, begitu? Kalau yang sesuai dengan NRA atau nomor registrasi anggota yang tercatat itu 100 lebih Mbak, yang di Solo begitu. Karena di era kepemimpinan Mbak Afifah Hafra, Bapak Hafra dulu menjadi ketua umum, sekarang berganti, itu mulai dirapikan begitu ya. Karena dulu semenjak Forum Lingkar Pena berdiri didirikan oleh Mbak Asma Nadia, Helvitiana Rosa, itu belum terdata. Makanya di kepemimpinan Mbak Afra sudah mulai didata. Di Solo sendiri itu hampir 130 begitu. Ya, untuk kalangannya ada bermacam-macam begitu, bermacam-macam profesi. Ada yang terpenting ada umur 15 tahun ke atas gitu Mbak. Ada mahasiswa, ada profesional ya, kemudian ada ibu rumah tangga, ada macam-macam Mbak, semua kalangan yang pastinya memiliki visi untuk menulis berkeadaban, mempunyai niat untuk berliterasi positif dan juga untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar di dunia penulisan begitu. Dan berarti memang tidak ada batasan maksimal usia ya? Ya, tidak ada. Jadi kan mungkin untuk siapapun mungkin yang sudah pensiun dari pekerjaan tetapnya misalnya seperti itu ya, bisa bergabung juga, tidak masalah. Ya, itu benar. Kemarin ada teman yang ingin menghubungi saya, ingin mendaftar. Beliau guru, karena saya tanya kenapa tertarik ikut pelatihan penulisan. Ya, saya sebentar lagi tahun ini pensiun untuk mengisi hari-hari esok itu ingin berkarya di penulisan. Itu benar gitu. Nah itu ya. Ya baik. Dan untuk yang ingin ikut, ingin bergabung, berarti salah satu pintu masuknya untuk bisa mengikuti kegiatan besok itu ya Mas ya? Iya. Bisa dicek di Instagram FLP Solo. Di situ ada banyak informasi yang tercantum. Begitu. Namanya FLP Solo, digandeng ya? Iya, FLP Solo. Baik. Kalau dari kegiatannya selain pelat pulpen ini, ada kegiatan apa yang dilakukan oleh FLP sendiri nih Mas? Iya, kalau terkait sosial kita juga banyak. Isu-isu sosial kita melakukan galang donasi untuk misi kemanusiaan ya, baik di luar negeri dan dalam negeri. Itu juga sering Forum Lingkar Pena Solo itu mengadakan kegiatan kemanusiaan Mbak. Kemudian untuk kerjasama dengan instansi juga sering kita lakukan untuk pelatihan kehumasan, untuk pelatihan jurnalistik dan lain sebagainya. Beberapa instansi swasta dan negeri juga Forum Lingkar Pena Solo sering melakukan kerjasama. Dan banyak kegiatan. Kalau dulu di kepemimpinan dulu sebelum saya itu ada kegiatan jalan-jalan, yaitu berkunjung ke tempat-tempat bersejarah Solo begitu, jalan berdiskusi tentang budaya-budayanya dan mengetahui tentang sejarah tempo dulu di Kota Surakarta yang itu banyak. Kemudian kampanye-kampanye penulisan juga pernah dilakukan, dan bahkan dulu di era kepemimpinan wali kotanya waktu itu Pak Jokowi juga sempat kita minta untuk menulis atau membacakan puisi di Car Free Day di tahun itu ya. Ya artinya banyak ya, beberapa kegiatan lah. Banyak. Baik. Ya terima kasih sekali nih Mas Ranu ya untuk bincang-bincangnya pagi hari ini. Kita harapkan
ya setelah bincang-bincang ini juga menambah informasi untuk pendengar semuanya. Bagi yang ingin bergabung silahkan besok bisa langsung datang begitu ya. Iya. Daftar on the spot juga bisa. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Mas Ranu. Iya, matur nuwun Mbak. Iya Mbak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kabar pekan ini yang sudah kami hadirkan ya bersama dengan Mas Ranu Muda yang merupakan Ketua Forum Lingkar Pena Solo terkait dengan sosialisasi pelatihan kepenulisan, yakni menulis naratif untuk kesehatan mental melalui platform digital ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti kegiatan itu bisa besok langsung datang ataupun daftar terlebih dahulu, ataupun mungkin bisa bergabung juga ke komunitasnya begitu ya Mbak ya.